Dengan semangat gotong royong, BPJS Kesehatan terus melakukan inovasi dalam mewujudkan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebetulnya sampai sekarang ini baru berapa persen dari rakyat Indonesia yang menjadi peserta JKNK? Untuk sampai pada Maret ini itu sudah mencapai 222 juta lebih dan sudah akan meningkat juga. Apa resep Ali Gufron Mukti dalam menakodai BPJS Kesehatan di tengah situasi pandemi saat ini? Kita ya tidak bisa menyerah ya dengan tantangan dan kita mesti harus betul-betul optimis, bekerja keras, bekerja cerdas ya. Jadi saya kira pasti tantangan-tantangan itu ada dan tentu tidak ringan. Saksikan Ali Gufron Mukti dalam CEO Talk, Rabu 28 April 2021 pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Bisnis run up, Presiden kesal karena dana jumbo tidak dibelanjakan. Ada 182 triliun ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Realisasi investasi moncer, Bahlil dilantik menjadi Menteri Investasi. Realisasi investasi kita itu sebesar 219,7 triliun. Vaksinasi sukses, ekonomi melaju. Dalam 3 bulan ini neraca perdagangan juga positif. Kemudian ekspor juga tinggi, demikian pula importnya juga sudah meningkat. Saksikan Bisnis Run Up Sabtu 1 Mei pukul 19.30 hanya di Berita 1. Himpitan ekonomi masih dijadikan alasan di tengah masyarakat Indonesia yang membuat masalah pengemis tetap eksis. Menyadari hal itu, sekelompok anak muda bergerak membentuk komunitas ketimbang ngemis yang punya cara mulia mengapresiasi lansia dan difabel yang bertahan hidup tanpa harus mengemis. Kita mau merubah paradigma masyarakat Indonesia. Kita itu lebih mudah memberi uang, memberi bantuan kepada orang-orang yang di pinggir jalan. Gerakan kita itu bukan gerakan untuk membantu orang miskin, enggak. Kita adalah mengapresiasi. Seperti apa kisahnya? Saksikan People and Inspiration bersama Pratama Viadi, Minggu 2 Mei pukul 14.05 dan 19.05 waktu Indonesia Barat. Apa sebetulnya rencana aksi Indonesia untuk merespons krisis iklim, termasuk banjir emisi yang menjadi ancaman global? Dekade ini adalah dekade penentuan apakah kita bisa mencapai target Paris itu atau tidak, sehingga semua negara seluruh dunia diminta untuk menaikkan ambisi mereka sampai 2030, dan ini sesuai dengan kesepakatan Paris ya. Tahu untuk mencapai target pengurangan emisi sektor energi kita 11%, berapa triliun investasi yang kita butuhkan dari konvensional energi menjadi renewable energy total 3.500 triliun rupiah yang kita butuhkan. Ya, kita jalan naik mobil lebih cepat. Tapi yang saya mau tahu, kita ini mau kemana? Mau ke Bogor atau mau ke Bandung atau mau ke Jogja? Kalau nggak ada targetnya, ada jalan lebih cepat aja nggak akan kemana-mana, nggak ada target yang jelas. Kita udah jelas target kita. Jadi ya, tapi 29%, Pak. Semua orang sudah setuju target 29% itu udah tahun 2015, 5 tahun terlambat. Kalau mau dipercepat, tentunya ini harus ada ganti rugi atau ganti untung. Nah, ini tentunya kalau pakai pembiayaan dari pemerintah tidak memungkinkan. Kecuali kalau ada tadi bantuan dari negara maju untuk membeli ini. Yang harus ditingkatkan apanya ini, Mbak Roro? Jangan sampai kita menunggu ada kejadian luar biasa terlebih dahulu untuk akhirnya kita menindak, jadi melakukan sesuatu. Saksikan Green Talk, Politik Ambiar Nol Emisi, Senin 3 Mei 2021 pukul 20.05 waktu Indonesia Barat di Berita 1.
Kemenangan Persija melawan Persib di final Piala Menpora 2021 layak disambut sukacita oleh supporternya, The Jackmania. Tapi tunggu dulu. Euforia semacam itu sah-sah baik jika dalam kondisi normal. Ini negara sedang mengalami wabah COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 sangat menyayangkan kerumunan yang muncul dalam beberapa hari terakhir, seperti kegiatan pendukung salah satu klub sepak bola nasional. Apa yang terjadi di India tak boleh terjadi dimanapun, termasuk Indonesia. Gelombang tsunami pandemi di India memunculkan pemandangan yang miris dan mengiris hati di beberapa lokasi. Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut. Para prajurit yang telah memberikan jiwa dan raga kepada bangsa ini punya keluarga, punya anak, istri, dan orang tua. Sudah sepantasnya dan memang seharusnya negara memikirkan dan menjamin kehidupan mereka. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. Newsbus, Sabtu 1 Mei pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, She Magazine seperti biasa kita awali dengan beberapa prestasi perempuan di mancanegara. Puluhan perempuan Irak goes mengelilingi kota tua Mosul yang hancur akibat serangan ISIS. Claudie Haignier, perempuan pertama Perancis yang ke antariksa, mendorong lebih banyak perempuan muda untuk mengikuti jejaknya. Di mana bantuan tersebut disalurkan secara rutin oleh Pusat Komunitas Muslim yang berdiri sejak tahun 1983 ini. Liberty Society menyediakan ruang bagi Sarah dan pengungsi lain untuk mendapat penghasilan dan bersosialisasi karena minimnya peluang kerja bagi 14.000 pengungsi di Indonesia. She Magazine edisi Ramadan setiap Sabtu dan Minggu pukul 21:05 waktu Indonesia Barat.